cinta yang lebih abadi yang akan selalu ada untukmu kecuali cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang kamu cintai kelak akan mati. Ortu yang kamu banggakan, yang akan membackup dana-dana operasional kehidupanmu kelak akan mati. Bos yang kita anggap ya menjadi penopang ya kehidupan kita, di mana kita merasa gaji kita karena bos ini dikasih tahu Allah kelak akan mati. Siapapun guru yang begitu kita cintai, ustadz yang kita rasa sebagai penasihat spiritual kita, yang memotivasi kita untuk hidup ya lebih termotivasi, kelak juga akan mati. Maka kalau kita hanya mengandalkan motivasi diri kepada manusia, kelak kita akan menjadi pribadi yang rugi. Makanya kenapa Allah kasih tahu bahwa hidup yang selamat adalah ketika cinta kepada Allah itu lebih utama. Makanya Allah memberi petunjuk sebuah manajemen cinta di dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinur tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah Muhammad, kasih tahu wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengatakan jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, harta yang kamu miliki, tempat tinggal yang kamu tempati, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, kuda tunggangan yang kamu tunggangi, kendaraan yang kamu tempati, lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad. Allah katakan fatarabbasu, maka tunggulah Allah datangkan keputusannya. Ayat ini menarik karena Allah ngasih ancaman buat orang yang salah manage cinta dengan kalimat fatarabbasu. Dalam beberapa ayat Allah ngasih ancaman itu jelas. Ya. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Qur'an, kami berikan kehidupan yang sempit. Itu jelas ancamannya. Hidup sempit berarti kalau salah satunya jauh dari Al-Qur'an. Ya. Disebutkan falaman nasu madzukiru bi fatahna alim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza mublisun. Tatkala seseorang mengabaikan ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an, kami bukakan pintu kesenangan. Tapi ketika dia sudah gembira, Allah timpakan musibah mendadak. Itu juga hukuman bagi orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Tapi khusus urusan cinta ini, Allah cuma kasih pengantar fatarabbasu, lihat aja nanti. Sebab orang yang salah dalam memanage cinta hidupnya tiba-tiba begitu sengsara, ya, tersiksa, ya, bahkan ada yang rela akhirnya mati atas nama cinta yang salah. Makanya kenapa Abdullah Nasiulwan itu bikin manajemen cinta itu ada 3 tingkatan. Ini harus kita pahami, ini untuk sebuah pembelajaran kita. Tingkatan pertama cinta sebagai seorang mukmin disebut mahabbatul ulia atau mahabbatul ula. Cinta pertama dan cinta tertinggi yaitu cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada jihad. Ini satu paket. Cinta kepada Allah itu yang pertama, itu tertinggi. Makanya para sahabat itu karena cinta kepada Allah, mereka panggilan Allah itu dianggap sebagai sebuah prioritas utama. Ini bukti cinta sama Allah, menjadikan panggilan Allah itu lebih daripada yang lain. Hayya 'alas shalah, itu bukan muazin yang memanggil, Allah yang memanggil lewat perantara muazin. Artinya ketika dimulai dengan kalimat Allahu Akbar tuh ada warning, Allah maha besar, Allah maha besar. Dikasih tahu, ibu lagi ngapain? Lagi update status Facebook Ustadz. Itu kecil.
Ibu lagi ngapain? Lagi diskusi, Ustadz, ini kebetulan ada sinetron menguras air mata. Itu kecil. Bapak lagi ngapain? Ini lagi ngukur nih batu akik saya asli apa enggak. Itu kecil. Ustadz lagi ngapain? Lagi nonton bola. Itu kecil. Setiap urusan ketika disebutkan Allah Akbar mengagetkan, harus kita, oh iya ya, semuanya kecil. Yang besar itu adalah mengagungkan Allah. Iya, buru-buru tinggalkan. Itu karena konsekuensi iman. Karena itu cinta kepada Allah adalah dibuktikan dengan apa? Bersegerakan, menyegerakan diri. Makanya sahabat itu kalau mengingatkan Allah, mereka buru-buru. Konsekuensinya memang harusnya mengabaikan yang lain. Ya, itulah cinta kepada Allah. Kita bisa belajar dari sahabat nama Hanzalah. Ya, Hanzalah itu ini pemuda yang udah berumur tapi nggak nikah-nikah, ya, jomblo, ya, nggak nikah-nikah. Sekalinya nikah dapat hadiah dari Rasulullah, wanita yang cantik. Dia biasa aja, tetapi dapat wanita yang cantik gitu. Wah, ya, kaget deh. Ini mimpi apa ya? Ketika dia menikah wanita cantik ini, singkat kata, malam pertama, pada saat dia asik dengan istrinya dan harus bersetubuh, tiba-tiba panggilan jihad memanggil dengan genderang perang. Genderang, hayya 'alal jihad. Maka dia mikir, wih, panggil jihad. Lagi sama istri. Orang yang memang nyari-nyari alasan bisa aja, ya Allah, ya Allah, Rasul ini juga lagi jihad sama istri, gitu ya. Berjuang juga nih, perang ini, bunuh Yahudi 40, bukan begitu. Kita kan nyari-nyari alasan. Apa yang dilakukan oleh Hanzalah? Dia tahu ini ujian kayak mana, maka buru-buru dia pakai sarungnya, dia buru-buru lompat tinggalkan istrinya. Padahal udah lama nggak ketemu perempuan, jomblo, sekali ini nikah dapet yang cantik, malam pertama dipanggil jihad. Apa? Langsung ditinggalkan itu. Ya, dia lompat dari jendela. Untungnya nggak kepentok, ya. Lompat di jendela, dia langsung masuk perang jihad, langsung dia syahid. Itulah kenapa memang konsekuensi dari cinta kepada Allah. Kadang kita melihat ibu nikah, ya, bapak-bapak nikah, lihat tujuannya apa. Jangan-jangan karena sekedar karena kecantikan. Ada sebuah riwayat misalnya, anaknya Abu Bakar bernama Abdurrahman suatu saat disuruh menikahi wanita cantik bernama Atikah binti Zaid atau Atikah binti Nailah. Ini Atikah ini dikenal sebagai track recordnya sebagai janda yang membuat suaminya selalu syahid. Janda yang 3 kali suaminya syahid. Maka Abu Bakar menunjuk Abdurrahman nikahi itu Atikah. Ya. Kalau kita ada janda yang suaminya selalu mati, pasti bilang janda sial, kan itu. Janda sial pasti, masa mati mulu suaminya. Kalau ini enggak, Abu Bakar melihat, wah, ini luar biasa nih janda ini. Pasti dia orang hebat, sampai suaminya bisa syahid. Tujuannya Abdurrahman menikahi Atikah supaya mati syahid. Apa yang terjadi? Menikah mereka. Ketika menikah ternyata mereka makin mesra tuh, Pak. Pokoknya kemana-mana gandengan tangan gitu. Ya suap-suapan ya. Kalau sekarang suap-suapan ketahuan KPK gitu. Nggak boleh. Ketika dia mesra-mesraan ini, ya Allah gitu, orang merasa ini the best couple ya, yang belum nikah jadi pengen, ya udah jadi pengen lagi kan gitu ya. Lihat apa yang terjadi. Abu Bakar justru khawatir, ini mesra banget nih, pasti ada sesuatu. Dipanggil tuh anak. Apa kata Abu Bakar? Nah, ayah khawatir cinta kamu cuma sampai di dunia, nggak sampai akhirat. Jodoh kamu cuma sampai di dunia, nggak nyampe akhirat. Kaget ya. Kenapa ya? Jadi memang kalau bicara jodoh, ibu dan bapak, memang kita harus tahu jodoh itu ada 3. Ya, yang pertama ada jodoh fit dunia wala fil akhirah.
jodoh di dunia tapi enggak di akhirat. Maka gelarnya pasangannya nama imro'ah. Jadi kalau di Quran disebutkan seorang wanita imro'ah, itu tandanya dia nggak akan bertemu dengan suaminya di akhirat. Asyah imro'ati Fir'aun, artinya dia Asia istrinya Fir'aun. Asia istri di dunia, di akhirat dia akan ketemu dengan Fir'aun. Misalnya siapa lagi? Imro'ati Lut, istrinya Lut, imro'ah. Imro'ati Nuh, istrinya Nuh, imro'ah. Di dunia mereka menjadi suami istri, di akhirat nggak akan terpisah, nggak akan ketemu. Yang kedua bisa jadi kalau salah satunya kafir atau dua-duanya kafir. Ya, seperti Abu Lahab dan istrinya Mujamil, wa mar'atu hammalatal hatab tuh. Mereka di dunia mereka bermesra, di akhirat nggak akan ketemu karena sama-sama masuk neraka. Kalau udah masuk neraka nggak mungkin reunian gitu ya. Lalu malaikat, saya ketemu suami saya, kangen gitu, nggak bisa, dibakar. Maka ini jodoh di dunia tapi nggak ada lagi jodoh fil akhirah wala fit dunya, jodoh di akhirat tapi nggak di dunia. Ini khususnya bagi jomblo yang soleh keburu meninggal, maka kesolehannya menyebabkan dia masuk surga, dan di surga dia dapat jodoh. Jadi jangan seuzon sama Allah. Dan di dunia jomblo, di akhirat jomblo nggak ada orang masuk surga tuh sendirian di pinggir sungai gitu ya. Kok gue sengsara amat gitu ya. Nggak ada. Dapat jodohnya. Yang ketiga nih yang bahagia, jodoh fid dunya wal akhirah. Dan ini yang saya harapkan di para jamaah di sini. Jodoh fid dunya wal akhirah ini. Makanya harus diperhatikan kenapa Abu Bakar mengkhawatirkan anaknya Abdurrahman, kamu tuh bisa jadi jodohnya cuma di dunia, di akhirat enggak. Kenapa? Karena Abu Bakar mencurigai kayaknya kamu salah definisi rumah tangga kamu tuh mesra banget sampai Allah diabaikan. Kenapa? Karena kelihatan ya Abu Bakar itu setelah menikah ternyata Abdurrahman itu sholatnya mulai ketinggalan. Sholat subuhnya udah mulai masbuk, biasanya tepat waktu. Yang kedua besoknya tiba-tiba jadi ketinggalan 1 rakaat, besoknya kesiangan. Dulu sebelum nikah nggak gitu. Maka kata Abu Bakar, ini aneh, jangan-jangan justru istrimu menjauhkan kamu dari Allah. Apa kesimpulannya kata Abu Bakar? Ceraikan istrimu. Ceraikan istrimu. Bayangin ya, khawatir, abah khawatir justru cintamu kepada istrimu melalaikan kamu dari Allah. Lantas dia datangi istrinya, dan ini menarik. Dia langsung ngomong, wahai istriku, mau nggak cinta kita kekal di dunia dan di akhirat? Istrinya menjawab, mau. Bagaimana kalau kita bercerai hari ini? Ayo. Kesimpulannya, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah peneguhan kepada Rasulullah SAW bahwa di manakah letak cinta pada Allah di dalam jiwamu ya Muhammad. Dan inilah yang harus kita pikirkan. Anak memang wajib kita cintai, pasangan wajib kita cintai, orang tua wajib kita cintai, tetapi Allah tetap di atas segala-galanya. Ketika harus dibenturkan, sebagaimana Mus'ab dilarang masuk Islam oleh ibunya, enggak, mama izinkan kamu, tetapi Mus'ab lebih memilih bersama cinta Allah dan bersama Rasulnya. Hilang jabatan nggak apa-apa asal Allah ridho. Hilang kekuasaan nggak apa-apa asal Allah cinta. Ini yang harus dipahami kita. Kadang kita nggak mau rugi, nggak mau, takut kehilangan. Kalau saya misalnya ini Ustadz, hingga saya nggak dapat pekerjaan lagi, negeri Allah luas, rezeki Allah luas, pindah. Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Maz'un. Ini peristiwa menarik. Utsman ini sahabat yang dibedakan dengan yang lain. Ketika masa pemboikotan, jadi Rasulullah pernah mengalami masa pemboikotan, disebut al-munqata'ah. Diboikot oleh kafir Quraisy, Rasul nggak boleh melakukan transaksi ekonomi, sosial, politik, nggak boleh. Seluruh Rasul dan pengikutnya nggak boleh ikut. Kalau dia belanja ke pasar dimahalin. Harga bawang 1.000 dibikin 1 juta gitu. Makanya nggak ada sahabat Rasul yang bisa makan. Mereka tuh minum air aja sampai akhirnya beser pipis mulu.
Pernah suatu saat sebutkan ketika mereka pipis, nggak sengaja pipisnya kena bekas kulit kambing yang pernah dikurban beberapa waktu yang lalu. Kulit kambing ini begitu berharga bagi sahabat ini. Setelah dibersihkan dari najisnya, kemudian dibakar, dimakan untuk mengganjal perut selama 3 hari. Itu kasus di mana Rasulullah diboikot. Di antara sahabat yang diboikot, ada satu orang nggak diboikot karena dekat dengan kekuasaan dari Quraisy, namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini dijaminkan oleh seorang pemuka Quraisy bernama Walid bin Mughirah. Walid mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang Quraisy, kalian boleh boikot Muhammad dan pengikutnya kecuali Utsman. Utsman ini kerabatku, aku berada di bawah perwaliannya. Maka Utsman bebas melakukan yang dia mau di kota Quraisy, di kota Mekah. Maka Utsman pun dia merasakan, awalnya senang merasakan privilege ini. Setiap dia belanja, dia dipenuhi, kemana-mana diizinkan. Tapi apa? Naluri imannya ini muncul. Saya enak-enakan, sementara Rasul dan sahabat yang lain itu kelaparan, diboikot. Ya ini jangan-jangan bukan iman yang benar. Yang lain merasa kesusahan, begitu sakitnya saya kok bebas. Enggak, saya nggak mau. Mendingan saya sama Rasul. Maka dia bilang sama Walid, Walid tolong cabut perwalianmu. Aku nggak mau. Aku maunya sama Rasul. Walid marah, diumumkan. Mulai hari ini Utsman dicabut perwaliannya. Maka Utsman waktu jalan ke pasar, begitu dia mengganggu majelis syair, maka dia digebukin. Ya, jadi dia mengganggu karena ada penyair yang ngomong tentang Tuhan yang palsu. Maka diluruskan sama dia, penyairnya marah, diprovokasi warga, maka dia dipukulin sampai matanya pecah. Dia ngadu sama Rasul. Maka dia mengatakan, kamu kan bukannya di bawah perwaliannya Walid. Enggak, saya nggak mau, saya maunya sama kamu Rasul. Maka Rasulullah tersenyum, maka mata yang pecah tadi langsung ditutupi oleh tangan Rasulullah, dan dengan mukjizat Rasul maka dia pun sembuh seperti semula. Dalam hadis disebutkan saking gembiranya Utsman, dia lupa mata mana yang tadi pecah, sebelah kiri atau sebelah kanan, nggak tahu. Yang jelas bukan mata kaki. Saking bahwa dia lebih memilih sama Rasulullah. Lagi-lagi iman itu melatih daya sensitivitas. Cinta kepada Allah melatih daya sensitivitas. Lucu bilangnya cinta pada Allah, nggak peduli sama kaum muslimin. Rohingya orang mana, nggak kenal kita, biarin aja lah. Nggak ada. Cinta kepada Allah memaksa kita untuk peduli, khususnya kepada orang-orang yang sama menyembah Allah. Saya pikir itu saja ya, sebagai pengantar tidur. Mudah-mudahan mimpinya berwarna ya. Selama ini mimpinya masih hitam putih ya, mudah-mudahan mimpinya berwarna ya, mimpi yang indah, mimpi di mana Allah memberi kabar gembira dengan diberikannya surga ya. Mudah-mudahan apa yang sekilas ini bermanfaat, dan mari kita tutup dengan doa. Doa sungguh-sungguh di malam hari ini bagi diri kita, keluarga kita, bagi anak-anak kita. Kita memohon agar menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai, nggak ada yang lain ya. Tidak mungkin Allah disandingkan dengan cinta yang lain, dan kita harus meminta hal ini kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma suna'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma ya Allah ya Rahman, hari ini kami berada di rumah-Mu, meneguhkan kembali keimanan kami kepadamu ya Rabb. Sungguh tanamkan cinta kepadamu di dalam hati ini ya Rabb, mengalahkan cinta-cinta yang lain. Sungguh kami mohon ampun seandainya masih ada cinta yang mengalahkan cinta kepadamu. Sungguh kami mohon ampun sumpama kami baru mendatangimu ya Allah di saat kami susah saja, sementara di saat kami gembira kami seringkali mengabaikanmu ya Rabb.
Ya Rabbana, kami memohon ampunan-Mu karena seringkali kami buru-buru dalam meminta, tak memenuhi adab, seolah-olah Engkau pesuruh kami yang harus memenuhi kebutuhan kami, sementara Engkau lah yang Maha Agung, Maha Perkasa. Kami harus meminta kepadamu dengan penuh permintaan kelembutan. Layaknya kami mengajukan proposal, maka perlu kami memuja dan memuji-Mu. Ampuni kami karena jarang memuji-Mu ya Rabb, karena kami selalu terburu-buru. Ya Rabbana, kami meminta, mohon agar Engkau senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Rabb, Engkau lah yang memegang kematian dan juga kehidupan. Mudah bagi Engkau mematikan kami hari ini. Seandainya kami takdirkan mati, tak ada pilihan lain kecuali mati bagi kami. Ya Rabb, seandainya kami mati, izinkan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami ya Rabb dalam keadaan sujud. Matikan kami saat kami sedang bisa menyebut nama-Mu. Matikan kami ya Rabb di saat kami, iman kami sedang tinggi-tingginya. Jangan Kau matikan di saat kami sedang maksiat. Jangan Kau matikan di saat kami sedang durhaka dan khianat. Ya Rabbana, sungguh kami mengharapkan masuk ke dalam surga-Mu, bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Rabb bisa mencium tangan Rasulullah, bisa bertemu dengannya adalah kegembiraan bagi kami ya Rabb. Bisa disambut dengannya di pintu telaga Kausar adalah kegembiraan bagi kami ya Rabb. Izinkan kami merasakan hal itu ya Rabb. Ya Rabbana, kami memohon agar seluruh anggota keluarga kami masuk ke dalam surga. Jangan ada satupun anak keturunan kami yang terlempar ke dalam neraka. Karena itu bantu kami mengingatkan kepada mereka bahwa sejatinya hanya Engkau yang layak dicintai. Ya, sampai mereka tertipu oleh cinta-cinta yang lain, cinta-cinta yang lalaikan, cinta-cinta pikisan. Ya Rabbana, jadikanlah kami orang tua yang amanah. Jadikanlah kami orang tua yang mampu menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma barik lana wa barik li ahlina wajma'na fil jannah. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.